Halo, Assalamualaikum Diva. Halo, Waalaikumsalam. Oke, sebentar saya share screen ya. Ya, Unit 8 ini ada berapa slide, Diva? gimana? Unit 8 ini ada berapa slide? Ada berapa ya? Belum lihat sih. Belum Oh lihat ya, ini lagi. yang oke, ini yang dikirim baru satu slide ya, Oh ya. yang ini. Oke. Udah siap? Sudah. Oke, siap. Ini kita ngomong agregat demand sama agregat supply. Jadi ini lanjutan dari cerita yang kemarin di unit 7, ini unit berapa ini? Unit 8. Di unit 7, kita kan cerita tentang keseimbangan ekonomi makro ya, menggunakan teori ini istilahnya, sebentar, menggunakan circular flow model. Nah, sekarang ada konsep baru, namanya konsep agregat demand sama agregat supply model. Sama, ujung-ujungnya adalah untuk mencari keseimbangan ekonomi makro. Jadi kemarin kita belajarnya menggunakan pendekatan menggunakan model yang tertutup sih sebentar. Kelihatan slide-nya? Kelihatan. Oke. Jadi ada dua model ya untuk menghitung keseimbangan ekonomi makro. Yang satu model circular flow, yang kedua agregat demand sama agregat supply. Kita pelajari apa itu agregat demand dan apa itu agregat supply. Hmm, dan ini lebih mudah dipahami kalau yang ini. Terus, oops. Aggregate demand, aggregate supply model helps us understand how the overall economy behave. Well, it grows, slows down, or experience inflation. Jadi ini kalau kita belajar demand supply, maka belajar agregat demand dan agregat supply ini jadi lebih mudah. Lebih lebih mudah daripada kemarin kan kita belajar circular flow itu agak agak susah ditangkapnya. Kalau yang sekarang ini pasti lebih mudah. Di sini kita pertama ada fakta yang harus kita pahami bahwa ekonomi itu volatile dan membentuk sebuah siklus. Itu yang fakta yang pertama. Jadi ada apa namanya? Ada dua fakta bahwa ekonomi itu adalah volatile dan ekonomi itu bergerak seperti cycles gitu. Nah, misalnya kita ekonomi Indonesia itu tumbuh 5,61%. Ini actual. Sebelumnya misalnya kita diprediksikan 5. Ternyata faktanya kita tumbuhnya 5,6. Ini ada aktual.
Yang ini potensi atau proyeksi. Nah, di sini actual growth is not the same as potential growth. Kenapa? Karena actual growth itu bergerak sesuai dengan business cycle. Jadi kadang kita nanti di slide berikutnya deh kita lihat ya, bahwa ekonomi itu bergerak secara business cycle, sehingga ada berdasarkan proyeksi kita akan bertumbuh, tapi pertumbuhan itu pasti akan begini-begini gitu. Gitu ya. Sehingga ada kadang tepat sesuai dengan prediksi, kadang di bawah prediksi, kadang di atas prediksi gitu. Potensinya begitu. Ini potensi ya. Potensinya garis lurus. Dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 gitu misalnya ya. Tapi actualnya itu nggak pernah garis lurus. Pasti fluktuasi gitu. Nah, kenapa berfluktuasi? Karena dia ngikutin business cycle. Nah, kenapa ada business cycles? Business cycles itu tergantung dari fluktuasi agregat demand sama agregat supply. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau dibalik, karena ada agregat demand dan agregat supply, maka ekonomi itu membentuk sebuah siklus. Karena membentuk sebuah siklus, maka pergerakan antara pertumbuhan aktual dengan pertengahan potensial itu menjadi berbeda. Ini yang poin 1 ya. Actual dan potential growth itu berbeda. Nah, kalau misalnya beda antara actual dengan potensial, disebutnya output gap. Jadi kalau misalnya kita proyeksikannya 5%, tapi ternyata hasilnya 5,5%, ini kan berarti lebih besar ya. Ya. Kalau lebih besar, ini artinya berarti kita yang ini lebih besar daripada yang ini, berarti ini positif output gap. Output gap. Kalau sebaliknya negatif output gap. Nah, ini business cycles. Business cycles itu apa? Business cycles itu ya ekonomi itu tidak pernah garis lurus. Ekonomi itu tidak pernah garis lurus ya. Selalu naik, terus turun, sebentar. Naik, terus turun, terus nanti naik lagi gitu. Tapi kalau dilihat secara garis, maka jadi seperti itu. Kan gitu ya. Gitu. Ekonomi itu kan kayak gitu ya. Nah, kalau diambil tarik garis lurus jadi begitu. Ekonomi itu nggak begini. Kalau begini kan berarti negatif ke bawah. Jadi ekonomi Indonesia itu begini. Naik turun tapi cenderung ke atas gitu. Ini juga kan. Ini di sini kemudian naik, tapi nanti dia akan turun. Tapi dari titik sini ke titik sini kan naik. Ya. Terus ternyata turun lagi. Kemudian naik lagi. Titik sini ke sini kan naik. Naik lagi mungkin ini, nah di sini gap. Jadi kalau ini potensi, ini aktual, berarti gap. Ini namanya positive gap. Tapi kalau di sini, sementara aktualnya di sini, berarti ini negatif gap. Gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa sih ekonomi ini berfluktuasi? Ya karena tadi kita ngomong agregat demand sama agregat supply. Nah, kita lihat lagi ini siklus ekonomi. Ini Diva harus pahami ya tentang siklus ekonomi ini.
Ada namanya 4 istilah di sini. Ada istilahnya through, ada expansion, ada peak, ada slowdown. Ini masa berat, ini masa ekspansi, ini puncak, ini masa penurunan. Nomor 1 ini berat karena titik bawah. Jadi potensinya di sini, tapi aktualnya di sini. Ini namanya masa through, masa tough. Nah, dari sini titik terendah terus naik ke atas. Ini namanya expansion, terus sampai ke atas ini namanya expansion. Kalau udah di atas ini namanya peak. Nah, apa-apa yang sudah peak itu lama-lama akan turun. Nah, ini namanya masa slowdown. Ya, jadi setiap ekonomi itu jadi entah di fase 1, entah ada di fase 2, entah di fase 3, atau entah di fase 4. Setelah itu akan kembali lagi fase 1, 2, 3, 4. Terus saja kayak gitu. Terus saja kayak gitu. Gitu. Jadi akan selalu begitu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gitu. Nah, contoh. Ini biar kebayang dalam real case. Contoh, ini kasusnya di Malaysia. Kapan masanya expansion? Expansion itu adalah pada saat pre-COVID, sebelum COVID. Ini mirip-mirip Indonesia lah. Di tahun-tahun sekian ini, kita lagi expansion. Ekonomi bertumbuh. Jadi ekonominya itu bertumbuh cepat. Pertumbuhannya di 4,5 sampai ke 5%. Terus FDI maksudnya Foreign Direct Investment, jadi banyak investasi masuk dalam negeri. Juga domestic investment juga tinggi. Kemudian konsumsi masyarakat juga tinggi karena employment-nya tinggi, sehingga income growth-nya tinggi. Jadi everybody happy gitu. Di masa ini tuh everybody happy. Investasi masuk, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Konsumsi masyarakat tinggi, pengangguran rendah, tingkat income juga tinggi. Jadi everybody happy. Kemudian setelah itu Malaysia mencapai peak. Di tahun 2020 Malaysia mencapai peak. Peak itu artinya udah sampai puncak banget. Jadi ekonominya terus bertumbuh, pengangguran rendah. Semua masyarakat itu optimis dengan ekonomi Malaysia. So semua happy dan ini mencapai puncaknya di tahun 2020. Kemudian pas kena COVID, ini disebutnya contraction phase, atau kalau di sini berarti slowdown, istilahnya slowdown. Kalau di sini disebutnya contraction phase. Jadi setelah mencapai puncak, akhirnya dia turun. Kenapa? Karena mulai ada COVID ya. Karena terdampak COVID. Unemployment rate-nya naik. Tingkat pengangguran naik. Bisnis juga banyak yang ditutup karena COVID. Sehingga pengeluaran masyarakat juga turun. Masyarakat nggak berani nggak berani belanja. Karena ketidakpastian dan atau karena income mereka hilang, sehingga mereka nggak bisa belanja. Ini situasi di COVID menyebabkan Malaysia yang lagi nyampe peak itu ternyata slowdown, gitu ya. Mengalami slowdown atau contraction.
Sampai akhirnya di awal 2021 sampai titik terendahnya. Sampai titik terendahnya. Pertumbuhan ekonominya rendah, unemployment rate-nya tinggi, banyak pengangguran ya, banyak PHK, banyak perusahaan tutup. Jadi ini benar-benar lagi semua orang sedih. Kalau di sini semua orang bahagia, kalau di sini semua orang sedih. Lockdown, di mana-mana terjadi lockdown. Setelah itu di tahun 2021 dan 2023 ini mulai adanya recovery. Ekonomi mulai tumbuh ke 3,5 sampai 4,5. Lumayan naik. Jadi kalau saya gambarkan segini, terus gitu, terus gitu, terus gitu. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Oke. Oops, sorry. Berarti ini nomor 1. Sorry, salah. Ini nomor 1, ini nomor 2 di puncak ya. Ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5 udah mulai di sini. Paham Dipa ya? Iya. Nah, jadi ekonomi itu kalau kita lihat garis lurusnya sebenarnya tetap bertumbuh. Cuman untuk mencapai pertumbuhan itu harus ngelewatin siklus. Turun dulu ke bawah, naik, ya. Melebihi, bahkan ini puncak ini melebihi garis potensinya. Kemudian turun, bahkan di bawah potensinya. Kemudian setelah itu dia akan naik lagi. Ini contoh real case. Indonesia juga kan kurang lebih sama. Jadi kalau digambarkan ulang ya, ini tahun 2017 sampai 19, kemudian tahun 2020, kemudian 2020 juga, kemudian 2021, kemudian 2023. Begitu, sorry. Begitu, begitu, begitu. Jadi ngikutin tahunnya. Ini fase 1, ini fase 2, ini fase 3, ini fase 4, ini fase 5. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, tadi dibilang kenapa terjadi siklus? Kenapa sampai ada siklus begitu? Karena ada namanya agregat demand dan agregat supply. Sekarang kita pelajari apa yang dimaksud dengan agregat demand. Apa aja komponen-komponennya? Much of the fluctuations in the business cycles are due to changes in aggregate demand, kan? Kebanyakan fluktuasi dalam bisnis cycle itu disebabkan oleh agregat demand, yaitu total spending on goods and services produced in the country. Agregat demand itu artinya apa? Total spending of goods and services di dalam sebuah negara. Periods of rapid growth are associated with expansions of aggregate demand. Jadi masa pertumbuhan yang tinggi itu biasanya ditandai dengan tingginya agregat demand. Agregat demand itu apa? Berarti
yaitu C, I, G, dan X sama M. Kalau C ini adalah demand-nya rumah tangga. Rumah tangga punya demand kan? Atau punya pengeluaran, spending nih. Nah, pengeluarannya rumah tangga disebutnya C. Kalau pengeluarannya perusahaan disebutnya X. sebentar ya. Sebentar. Kalau rumah tangga, demand-nya disebutnya C. Kalau perusahaan, demand-nya disebutnya I. Kalau government, demand atau spending-nya disebutnya G. Terus internasional, demand disebutnya X minus M. Diva itu pasti punya demand, Iya. namanya C. Saya juga C. Jadi permintaan saya, permintaan akan sepatu, baju, makan, jalan-jalan, nonton, itu semuanya adalah C. Karena itu permintaan dari rumah tangga atau orang per orang. Kalau buka pabrik, buka cabang, beli mesin, ini pengeluarannya siapa? Company. Iya, Firm. pengeluarannya company, betul. Pengeluaran company atau firm, itu disebutnya I. Kalau bangun jembatan, bikin jalan, bikin program MBG di Indonesia, bikin koperasi merah putih, itu semuanya pengeluaran siapa? Government. Oke, siap. Jadi kalau rumah tangga, pengeluaran rumah tangga digabung dengan pengeluaran firm, digabung dengan perumahan government sama international trade, maka ini semua disebutnya adalah agregat demand. Agregat demand. Oke ya. So jadi ya, Ya. waktu kemarin waktu kita belajar model yang ini disebutnya agregat expenditure, yaitu C plus I plus G plus X minus M. Sekarang disebutnya agregat demand, jadi mirip-mirip juga ya. C plus I plus G plus X minus M. Jadi kayak beda istilah ya. Yang tadi yang di unit 7 disebutnya agregat expenditure. Sementara kalau di unit 8 kita sebutnya istilahnya agregat demand. Isinya sama komponennya. Sekarang kita lihat apa itu agregat supply. Agregat supply adalah total amount that firm plans to supply. Sebenarnya kan ini masih ingat ya, Deva. Ini demand, ini supply, ya kan? Ya. Ini jumlah barang, ini demand, kurva permintaan barang X. Ini kurva penawaran barang X. Betul? Betul. Demand supply ini atas satu barang.
Tapi kalau atas semuanya ini, maka disebutnya agregat demand dan agregat supply. Kalau agregat supply artinya apa? Supply artinya apa? Total barang yang mau disuplai pada level price tertentu. Kalau ini adalah total seluruh barang. Jadi kalau agregat berarti semua. Mau tahu, tempe, beras, minyak, cukur rambut. Pokoknya semuanya dalam sebuah ekonomi itu disebutnya agregat supply. So jadi secara gambar sih demand supply gambarnya begitu. Nanti agregat demand, agregat supply juga sih. Ini supply, demand, agregat supply dan agregat demand juga sama gambarnya. Kalau ini dalam konteks satu barang, kalau ini dalam konteks seluruh barang dalam perekonomian. Oke, tuh kan dijelasin juga. Agregat demand gambarnya mirip seperti demand kan? Iya, Mirip kayak sama gitu. sih. Oke. Eddy curve shows how much the nation's output is demanded by buyers collectively at each level of price. Kalau demand di sini adalah Q, di sini adalah P kan? Ini demand. Kalau aggregate demand di sini adalah Y, di sini P juga lah, price level. Y itu konteksnya makro, Q konteksnya mikro. So, jadi di sini dibilang kurva AD adalah how much nation output is demanded by buyers collectively at each price level. AD. Kalau price di situ, maka Y-nya yang dibutuhkan adalah segitu. Kalau price-nya tinggi, maka GDP atau output yang diminta yang dibutuhkan adalah segitu. Komponennya apa aja? Nih komponennya, seperti yang tadi ya. Terus slope-nya negatif, tadi udah normal lah. Kenapa harus dibilang slope-nya negatif? When the price level in Malaysia increase, export falls. Sehingga net export falls, sehingga agregat falls. Kalau interest rate, coba kita pelan-pelan nih, yang lihat yang ini, interest rate. When the price level increase ke situ, ya naik ke situ. Demand for money increase. Kalau price level increase, maka demand for money increase. Sehingga interest rate akan increase. Kalau interest rate-nya increase, maka borrowing akan fall. Kalau borrowing fall, maka konsumsi turun. Maka demand akan turun. Dari sini ke sini. Ini menjelaskan bagaimana
bagaimana menggambarkan ini dalam konteks real ya. Ini dijelaskan bahwa kalau price level naik, dampaknya apa? Dampaknya demand for money akan naik. Ya kan, kalau harga-harga pada naik, maka demand atas uang itu akan naik. Kalau demand atas uang akan naik, maka interest rate akan naik. Kalau interest rate akan naik, maka borrowing akan turun. Sehingga kalau borrowing turun, maka konsumsi C-nya akan turun. Kalau konsumsi turun, maka agregat demand juga akan turun. Gitu. Ini contoh bagaimana komponen ekonomi makro itu akan bisa digambarkan oleh agregat demand. Ini bagaimana dampaknya ke kesejahteraan. Ini lebih gampang dipahami nih. When price level increase, ketika harga-harga pada naik, maka kita feel poorer. Masyarakat akan merasa lebih miskin. Dampak berikutnya, masyarakat nabungnya akan turun. Juga C-nya akan turun. Sehingga agregat demand turun. Itu menjelaskan hal yang sama. Ketika asalnya di situ ya, ketika price-nya naik ke situ, when price level naik, maka akan menjadi merasa poorer, saving akan turun, konsumsi turun, sehingga agregat demand turun. Sama dengan seperti konteksnya yang demand, agregat demand juga bisa bergeser-geser kurva demand itu. Dari sini bisa bergeser ke bawah, bisa juga geser ke atas atau kiri kanan gitu ya. Jadi bisa, kalau yang di slide sebelumnya, ini pergerakan dalam satu kurva, ya. Kurvanya nggak bergeser, agregat demand ini nggak bergeser. Cuman karena harga naik turun, ya, maka ia pun akan naik turun. Ini, tapi pergerakan masih dalam kurva yang sama. Kalau di sini, kita ngomongnya, kurvanya aja udah bergeser. Sorry. Kurvanya aja bergeser gitu. Bisa ke situ, bisa ke situ. Kenapa penyebabnya? Karena, coba kita pahami di sini, eddy curve can shift to the right atau rise in the aggregate demand, or to the left atau adalah fall in the aggregate demand. A shift in the aggregate demand curve will occur if there is a change in any of its component. Jadi, apa yang menyebabkan agregat demand ini bergeser ke kanan atau ke kiri? Itu karena ada komponen-komponen agregat demand yang berubah. Komponen yang pertama adalah consumer spending. Jadi mungkin income-nya naik, mungkin tax-nya tinggi, mungkin utangnya naik atau turun, mungkin kesejahteraannya naik gitu. Jadi karena consumer spending-nya yang berubah. Atau yang kedua, karena investment spending ya. Mungkin karena interest rate naik, sehingga investment spending-nya naik. Ya, turun. Expected return-nya mungkin turun,
sehingga akhirnya total spending-nya juga akan turun. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang dalam 4 komponen lah. Ini kan C, I, G, dan X ya. Jadi banyak sekali komponen yang bisa menyebabkan agregat demand itu bergeser kurvanya dalam masing-masing kategori ini. Ada exchange rate berubah aja bisa bergeser agregat demand-nya. Nah, ini contohnya nih. Contoh. Ini pemerintah Malaysia pernah bikin stimulus ya. Di Indonesia juga suka ngasih stimulus kayak bantuan langsung BLT, bantuan langsung tunai. Jadi kita rakyat terima duit dari negara. Ini kadang disebutnya stimulus. Jadi Malaysia ceritanya ini pernah memberikan stimulus ke masyarakat Malaysia di tahun-tahun ini. Kenapa? Karena waktu itu ada global crisis. Tahun 2008 ada global crisis. Kemudian Malaysia bikin program stimulus nih setahun berikutnya. Nah, waktu itu dikasih deh paket stimulus. Ini ada pergeseran jadi kurva AD-nya. Kurva AD-nya geser dari situ ke kanan. AD, AD. Jadi geser ke kanan. Jadi ada increase government spending-nya on infrastructure project. Kemudian ngasih subsidi ke rakyatnya. Kemudian ada cash transfer yang tadi saya bilang BLT. Supaya apa? Kenapa ada cash transfer diberikan ke rakyat supaya domestic consumption ini naik? Atau domestic investment juga naik. Jadi dipancing supaya naik. Jadi tiba-tiba jadi banyak duit. Ini kan masyarakat jadi banyak duit untuk konsumsi atau untuk investasi. Kemudian masyarakat tiba-tiba punya subsidi. Kemudian masyarakat juga tiba-tiba banyak infrastruktur project yang dia nikmati. Jadi government ngasih stimulus untuk menggerakkan ekonomi. Impact-nya apa dampaknya? Dampaknya tadi karena AD-nya bergeser ya, bergeser dari sebentar, saya gambarnya saya ganti sama warna biru. Jadi AD-nya bergeser dari yang merah ke yang biru, ya. Maka dengan price level yang sama, price levelnya nggak berubah, Y-nya bisa bergeser. Y-nya bergeser, sehingga ekonominya bertumbuh. Jadi respon atau government stimulus itu menstabilkan domestic demand sehingga akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri sehingga Malaysia terhindar dari resesi. Ekonominya bertumbuh. Atau minimal bertahan. Kalau nggak dilakukan ini, maka dikhawatirkan ekonominya turun. Itu contoh stimulus sehingga agregat demand-nya bergeser ke kanan. Terus yang kedua ini, Malaysia introduced GST in April as part of import and border tax. Oh, ini sebaliknya nih.
Kalau ini banyak pemerintahnya banyak ngasih stimulus, banyak ngasih kemudahan ke rakyatnya, ngasih duit, ngasih subsidi ya. Kalau ini ngenain pajak, jadi kebalikan. Jadi setelah rakyatnya, ini kan tahun 2008, ini krisis. Kemudian tahun 2009-2010 dikasih stimulus. Jadi akhirnya ekonominya bertumbuh. Pas tahun 2015, pas ekonominya lagi bertumbuh di atas, maka Malaysia sebaliknya tuh mempersulit dalam tanda petik hidup rakyatnya, yaitu dengan mengenakan pajak. Nah, di situasi ekonomi lagi tinggi begini, sementara ini kan waktu 2009 kan di bawah sini ya. Ekonomi lagi tinggi, siklusnya kan naik ya, siklusnya naik gitu. Maka Malaysia menerapkan pajak. Apa dampaknya? Consumer spending jadi berubah. Jadi ada negatif impact terhadap domestic demand. Sehingga pada akhirnya over time, a business adapted and consumer confidence improve, the impact on AD moderate, the tax revenue contribute to government spending on development project. Karena mau nggak mau kan government di sini kan udah spend banyak duit untuk supaya ekonomi bertumbuh. Nah, pada saat ekonominya tinggi, government tarik duit lagi untuk nanti kalau antisipasi ada proyek-proyek lagi. Nah, secara gambar, sebentar. Secara gambar, agregat demand-nya bergeser ke situ. Yang asalnya di situ. Jadi price levelnya tidak berubah. Cuman jadi slow down. Ekonominya jadi slow down. Ekonomi slow down, tapi revenue pemerintah kan naik. Tujuannya apa? Buat ya cadangan duit pemerintah suatu saat kalau ekonomi turun lagi. Kan tadi 2009 naik, 2015 puncak. Kan suatu saat ekonomi Malaysia bakal turun lagi kan. Kalau turun lagi harus keluar stimulus lagi gitu. Pakai duit apa? Pakai duit pajak yang dikumpulin di saat puncak. Kayak gitu. Kayak misalnya diri kita aja, Diva, kalau kita lagi miskin di sini, kalau kita lagi kaya raya, kita harus banyak simpen duit kan? Iya. Karena untuk antisipasi pas kita lagi jatuh miskin. Karena di sini kita harus banyak spending. Jadi pada saat kita miskin, kita save. Sorry, pas kita kaya raya, kita harus banyak save. Supaya nanti pas miskin, kita duit save itu bisa kita spend. Nah, kalau negara, pada saat negara kaya raya, government harus banyak narikin tax. Tax itu kan save-nya negara. Sehingga kalau misalnya negara lagi turun, nanti government bisa spend. Pakai duit mana? Dari hasil tax ini. Pasti selalu begitu. Kalau negara lagi susah, jadi kalau rakyat lagi susah, bahasanya tuh gampangnya. Kalau rakyat ekonomi lagi turun, ekonomi lagi slow down, government itu harus spending. Pakai duit apa? Pakai duit pajak yang kemarin. Kalau ekonomi lagi naik, government nggak spending, malah narik tax.
Supaya apa? Supaya suatu saat kita bisa spend lagi. Jadi kalau pas ekonomi, misalnya nanti Dipa dengar-dengar ya, kan kita siklus ekonomi gitu ya tadi. Kalau misalnya Diva lagi dengar, ini government banyak ngasih spending, banyak subsidi, banyak BLT, berarti government lagi jor-joran untuk naikin ekonomi, gitu ya. Iya. Jadi rakyat itu dikasih permudah, pupuk dikasih subsidi, eh, mobil dikasih insentif kalau mau beli, terus pajak dikurangin, ya. Pokoknya apapun dipermudah deh hidup rakyat. Itu artinya ekonomi lagi berat. Setelah ekonomi naik pelan-pelan ya, karena rakyat sudah mulai punya penghasilan, ekonominya bagus. Rakyat kaya raya baru di sini ditarikin pajak. Karena government udah keluar di sini kan, waktu keluar duit di sini buat subsidi, buat BLT, atau bahasa Inggrisnya transfer, kemudian insentif. Ini kan pakai duit pajak yang sebelumnya di sini. Jadi kalau misalnya udah di-spend waktu saat di sini, kan duit negara udah nol. Maka pada saat ekonomi naik, diisi lagi dengan pajak. Gitu cara mainannya government. Jadi kalau kita di misalnya tiba-tiba ini apa-apa dipajakin, ini dipajakin, artinya ekonomi lagi di puncak. Kalau Diva sering dengar apa-apa dikasih subsidi, dikasih insentif, dikasih kemudahan, dikasih akses, apapun berarti ekonomi lagi sulit gitu. Tapi kalau sebaliknya, Diva dengar misalnya berita, beli ini dipajakin, beli itu dipajakin. Terus orang yang belum bayar pajak dikejar-kejar. Apapun pokoknya ceritanya inisiatifnya adalah ngumpulin pajak mulu. Berarti ekonomi lagi bagus. Nanti ya kalau Diva perhatikan berita-berita, perhatiin aja. Ini beritanya lagi banyak cerita government majakin rakyat atau government lagi jor-joran ngasih duit ke rakyat. Nah, kalau lagi ngasih duit berarti ekonomi lagi susah. Cilek. Tapi kalau government lagi pajak mulu, apa-apa dipajakin berarti ekonomi sudah bertumbuh. Gitu. Jadi ini contoh bagaimana ketika government jor-joran, adanya bergeser ke kanan. Tapi ketika misalnya government justru ngenain pajak, maka adanya bergeser ke kiri. Jadi ke kanan atau ke kiri ini karena ngikutin ada siklus bisnis tadi ya. Sementara agregat demand dulu kali, Diva ya. Oh, Cukup nggak atau mau dilanjut ke agregat supply? boleh. Lanjut, oke. Sekarang kita masuk ke agregat supply. Kalau tadi kita ngomong agregat demand, sekarang agregat supply. Berarti sisi supplier, kalau tadi kan sisi buyer. Iya. Oke. Nah, di sini ada dua istilah nih, Diva. Ada istilah short run, sama ada istilah long run. Coba kita pahami pelan-pelan. The aggregate supply curve show the total amounts of goods and services
that firms are willing to supply at its level of prices over a given period. Definisi yang sangat mudah dipahami. Total goods and services yang mau disupply oleh firms di setiap level of price. Mirip kan gambarnya begini. Iya, Kalau level sama. price-nya di sini, maka good and services yang mau ditawarin segitu. Kalau price levelnya di situ, maka good and services yang mau ditawarin adalah segitu. Gitu ya. Jadi ini definisi yang sangat crystal clear. Apa itu yang dimaksud dengan agregat supply? Relasi antara amounts of good and services dan price level. Cuma di sini harus diperhatiin ada namanya agregat supply curve secara short run dan secara long run. Aggregate supply focuses on economy's ability to produce goods and services. The slope of aggregate supply curve is different in short run and long run. Slope-nya berbeda. Jadi yang barusan digambar gini adalah short run aggregate supply. Nanti kalau long run gambarnya adalah vertikal. Kalau short run begitu, ya. Kalau long run begitu. Ini long run aggregate supply. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi agregat demand adalah seperti yang kita gambar tadi. Kemudian ini adalah agregat supply-nya. Tapi secara short run. Kalau secara long run, agregat demand-nya sama kayak tadi, cuman agregat supply-nya lurus. Kita baca ini. As full capacity output is approached, so aggregate supply is less and less able to respond to an increase in demand, any aggregate demand. Sementara kalau di sini, real aggregate supply totally unresponsive to changes in aggregate demand. Karena ini udah kalau secara long run ini udah mentok. Jadi nggak ngaruh gitu. Jadi mau agregat demand dimanapun, Y-nya tetap akan di situ. Ini adalah Y pada saat long run. Nah, ini secara short run. Jadi naiknya AD itu akan menyebabkan naiknya Y. Sementara kalau di sini naiknya AD, ya, itu nggak ngaruh terhadap Y secara long run. Kita kembali lagi ke short run. Kalau short run mirip perilakunya seperti agregat demand ya. Dia bisa bergeser ke kiri, ke kanan, atau ke kiri. Tergantung pada apa? Tergantung pada variabel-variabel berikut. Ada perubahan di input prices, ada perubahan di teknologi, ada perubahan jumlah tenaga kerja, ada perubahan stok modal, ada perubahan supply shock. Supply shock itu misalnya banjir, bencana,
atau apapun yang menyebabkan supply terganggu. Jembatan hancur, perang, itu namanya supply shock. Jadi dia bisa bergeser nih. Kalau misalnya ini terganggu, maka agregat supply bisa turun. Kalau misalnya ininya suportif, teknologinya tambah maju, labor force-nya tambah banyak, capitalnya tambah banyak, tidak ada supply shock, price inputnya turun ya, maka agregat supply akan ke kanan. Oke, kita lihat secara real world. Ada dua contoh kasus. Pertama adalah perkembangan teknologi. Jadi kalau ada teknologi terus berkembang ya, maka itu ada shift in aggregate supply. Yang asalnya misalnya bisa menghasilkan produk sekian quantity, karena ada teknologi, pekerjaannya lebih mudah, lebih produktif, maka supply-nya bergeser ke kanan. Dengan price yang sama, yang tadinya menghasilkan Y di situ, maka dengan teknologi yang sama akan menghasilkan dengan teknologi yang meningkat akan menghasilkan Y yang lebih banyak. Ini menggambarkan bagaimana teknologi bisa membuat shift in aggregate supply. Impact-nya apa? Agregat supply-nya naik. Akan meningkatkan lebih banyak investasi dari luar negeri. Juga mendiversify ekspor di Malaysia ya. Karena produknya banyak. Kalau produk banyak, sebagian bisa banyak diekspor. Jadi teknologi yang tinggi ini menyebabkan meskipun price-nya sama, tapi lebih produktif. Y-nya naik. Itu contoh bagaimana shift bisa bergeser ke kanan. Sekarang contoh sebaliknya. Kalau terjadi COVID, ini berarti kan ada lockdown pada saat itu ya. Masyarakat diem aja di rumah, nggak ada mobil yang lewat, nggak ada truk yang bisa dikirim. Ini menjadi ada supply shock nih. Ingat nggak kata-kata yang tadi nih, supply shock iya. nih. Supply shock. Kan nggak ada truk yang mau berangkat karena ekonominya lockdown. Maka kalau ada supply shock, maka supply-nya bergeser. Jadi ke situ. Supply-nya bergeser jadi ke situ. Sehingga di price level yang sama, yaitu akan turun. Kalau tadi naik, sekarang ya turun. Jadi yang ini shift-nya ke kanan dengan adanya teknologi. Kalau ini shift-nya ke kiri dengan adanya dampak COVID yang menyebabkan adanya supply shock. Nah, kapan terjadi equilibrium? Oke. Equilibrium adalah kalau agregat demand sama dengan agregat supply. Agregat demand sama dengan agregat supply, yaitu ya titik pertemuan antara agregat demand dengan supply ya. Maka di sini adalah keseimbangannya di price level di sini dan di Y di sini. Itu seimbang antara short run agregat demand dengan
agregat supply dengan agregat demand. Nah, kalau misalnya price levelnya di P2 di sini, ya, lihat kata-kata ini, maka akan ada excess demand nih. Demand-nya di sini, tapi supply di sini, maka akan ada excess sebesar ini. Nah, ini ada excess ini akan menyebabkan price-nya naik ke titik keseimbangan. Nah, kan tadi kita ngomong tentang agregat demand bisa bergeser-geser ya. Agregat demand geser, maka dengan agregat supply yang stay, maka dengan kenaikan agregat demand itu bisa menyebabkan ekonomi berkembang. Atau sebaliknya, agregat supply-nya yang bergeser gara-gara COVID tadi tuh. Gara-gara COVID, agregat supply turun. Demand-nya sih masyarakat nggak berubah. Jumlah beras yang dibutuhkan nggak berubah. Jumlah rumah yang dibutuhkan nggak berubah. Jumlah baju yang dibutuhkan nggak berubah. Cuman karena ada supply shock, karena ada COVID, akibatnya supply-nya yang bergeser. Maka ini menyebabkan Y-nya bergeser ke kiri. Jadi ini ada demand shock, tiba-tiba ada permintaan meningkat. Sementara kalau ini ada supply shock, tiba-tiba supply-nya yang berkurang. So, jadi kalau misalnya ada demand shock atau supply shock, maka keseimbangan bisa geser-geser. Ya. Ini yang menyebabkan ekonomi berfluktuasi. Karena apa? Karena keseimbangan agregat demand, agregat supply-nya, keseimbangan ADAS-nya itu bergeser-geser. Nah, ini sekarang digabungin lagi nih antara short run agregat supply dengan short run agregat supply digabung dengan long run agregat supply dan dikaitkan dengan agregat demand. Ini situasinya equilibrium adalah terjadi pada saat semuanya bergabung. Jadi bersinggungan antara short run agregat supply bersinggungan dengan long run agregat supply dan juga bersinggungan dengan agregat demand. Ini adalah titik equilibriumnya. Coba kita pelan-pelan. In short run, a shift in aggregate demand causes changes in real GDP, unemployment, and price level. Sementara in long run, wage and prices are no longer sticky and do not affect output. Kalau di long run kan nggak ngefek ya, price level ini nggak ngefek. Mau naik turun price, ini tetap aja di sini, nggak jadi ke sini, nggak jadi ke situ gitu. Ini adalah macroeconomic equilibrium yang paling sempurna pada saat short run agregat supply dan long run agregat supply dan agregat demand ketemu di titik yang sama. Tapi kalau below full employment, berarti ini udah full employment, udah mentok nih. Kalau udah di sini tuh, ini udah full employment.
Nah, kalau di bawahnya, sorry ya, kalau di sini udah full employment, berarti agregat demand sama dengan agregat supply. Kalau di bawah equilibriumnya terjadi di sini misalnya ya. Sorry, saya gambarinnya. eh Oke, sebentar. Saya gambarinnya. Ini kan terjadinya long run-nya di sini juga ya. Oke. Hmm. Kalau misalnya begini gambarnya. Jadi keseimbangan trend sama agregat demand-nya, sementara long run agregat supply-nya di sini. Kalau terjadi begini, maka ini terjadi resesi. Sebaliknya, kalau terjadinya keseimbangannya itu lebih besar daripada long run agregat supply, keseimbangannya terjadi di bawah atau di atas full employment, maka ini disebutnya inflasi. Karena ini pas ya, titik ini adalah pas di sini, maka ini ya equilibrium. Oh, oke, oke. Recession. Recession itu artinya masih di bawah kapasitas. Kalau inflation di atas kapasitas. Atas. Jadi everybody happy. Tapi setelah itu panas, ekonominya panas kalau terjadi inflasi. Kalau resesi, ekonominya slow down. Nah ini, barusan aja saya gambarin ya. Jadi kalau seperti ini gambarnya, maka ini adalah resesi. Kalau terjadi sebaliknya, ini adalah inflasi. Oh iya, ada. Iya. Kenapa terjadi recessionary gap? Karena actual outputnya di sini lebih kecil daripada potensinya. Harusnya mampunya segini, tapi kok segini ya? Ini berarti under capacity, berarti terjadi unemployment. Saya ulangi, Diva. Ya. Gimana ini ceritanya terjadi recessionary gap? Terjadi recessionary gap itu adalah aktual output, hasil kinerjanya di bawah dari potensinya. Kalau ngukur potensi, dia harusnya di sini. Tapi ternyata keseimbangannya di sini. Berarti dia nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Ya berarti kurang kreatif, kurang kurang ikhtiarnya kurang maksimal. Sehingga terjadi mubazir SDM. Mubazir SDM, mubazir SDA, mubazir teknologi, mubazir aja. Banyak unemployment. Karena apa? Memproduksi harusnya bisa di sini, malah production levelnya di sini. Jadi dampaknya akan terjadi banyak unemployment. Banyak mubazir. Sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kalau ini sebaliknya, potensinya di sini, tapi ternyata mereka supply dan demand-nya sepakatnya di sini. Berarti melebihi kapasitas. Kapasitasnya di sini, tapi ekonominya bertumbuh sampai di sini, jadi terlalu cepat. Maka ini ekonominya overheating biasa disebutnya, overheating. Ekonominya terlalu panas. Ditandai dengan apa? Dengan price yang naik.
Jadi kalau situasinya begini, ekonomi akan memanas, ditandai dengan harga-harga akan naik. Sebaliknya kalau di sini, ekonominya slow banget. Karena apa? Potensinya harusnya di sini, tapi produktivitasnya cuma segini. Artinya banyak mubazir. Slow ekonominya. Ini overheating, terlalu semangat. Ini terlalu santai. Ini terlalu semangat. Yang paling bagus di slide yang ini. Keseimbangannya terjadi pada saat memang kapasitasnya memang segitu maksimal gitu ya. Oke. Oke, terakhir exercise. What is a recessionary gap and how is it shown in the AD and AS model? Oke, jawabannya apa? Recessionary gap. What is a recessionary gap? Jawabannya? If actual output below potential. Oh ya, cakep. Terus, how is it shown in the AD AS model? Jawabannya ya tinggal lihat yang ini ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, list 3 factors that can cause the AD curve shift to the left. Oh, yang tadi ya. 3 faktor yang bisa menyebabkan kurva agregat demand bergeser ke kiri. Consumers spending. Mungkin wealth-nya turun. Dari sisi customer Turun. spending ya, mungkin wealth-nya turun. Ya kan? Jadi lebih slow nih ke sini. Atau interest rate-nya naik sehingga investment-nya turun. Ya kan? Iya. Wealth mungkin turun. Atau interest rate-nya naik. Atau Tax. government spending-nya turun. Karena misalnya tax cut-nya, kalau tax-nya ada tax cut, artinya ada potongan pajak, maka mungkin kalau misalnya malah ngenain pajak, berarti kan spending-nya akan turun ya, kurang lebih. Jadi 3 factors kurang lebih bisa aja dipilih aja salah satunya dari sini. Iya. Oke ya. Kemudian nomor 3, what happened to the equilibrium price level and real GDP if both AD and SRAS shift to the right? Jawabannya? Shift to the right. Oh. Recessionary. Inflationary. Oh, inflationary. Yang Oh, ini. right ya. Oh, right. Define the business cycle and names its 4 main phases. Masih ingat ada define business cycle dan 4 fase-fasenya? Business cycle. Oh, true. Jawabannya? Ya, Peak. betul. Ya, Slow terus down. slow down, satu lagi. Slow down. Satu lagi apa ya? Expansion. Nah. Urutannya harus begini ya, jangan diacak. Oh, iya. True, expansion, peak, kemudian slow down. Peak, Setelah itu slow down. balik lagi, true lagi, expansion True lagi, peak lagi, slow down. Terus aja gitu. Iya. Jadi jangan ngacak. Oke. Why does the aggregate demand curve slope down right? Why? 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 Jawabannya kan itu. Why ini slope downward?
karena exchange rate, interest rate, wealth effect. Bentar. Yang ini, jawabannya yang ini ya? Ya, Oke, good, good. Nomor 6, list two reasons why aggregate demand curve might shift to the right. Oke, two reason. kira-kira ada dua alasan yang bisa bikin agregat demand-nya bergeser ke kanan. Ke kanan. Ini kebalikan dari nomor 2. Wealth-nya increase. Iya. Satu lagi Interest rate-nya decrease. turun. False. Ya, oke, good. Ini sebaliknya dari nomor 2 ya. Ya. Oke. Terakhir, give an example of a policy that shift the eddy curve and explain the direction of the shift. Oke. Misalnya government bikin policy apa dampaknya ke kurva demand? BLT yang tadi. Oke. Kalau terjadi BLT, Kalau terjadi BLT, maka shift AD-nya ke kiri apa ke kanan? adeknya ke kanan. Oke, AD-nya ke kanan. Dengan price yang sama. Oke. Jadi rakyat itu akan lebih banyak demand ya. Oke, good, good. Udah bisa kalau gitu. Udah bisa. Besok kita bahas soal ya. Iya, yang itu ya, yang udah dikasih. Yang saya Iya, udah itu. lihat dari Bunda. Oh ya udah. Oke, sampai ketemu besok ya, Diva. Oke, Di terima kasih Pak. jam yang sama ya. Iya. Malam ya? Malam. Oh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.